Manipulasi adalah upaya yang dilakukan seseorang untuk mempengaruhi perilaku, sikap, dan pendapat orang lain tanpa disadari orang tersebut. Dan orang-orang manipulatif suka kalau ketemu orang-orang kayak kamu, yang selalu bilang iya, yang nggak enakan, yang kalau ada orang butuh bantuan langsung berangkat. Walaupun sebenarnya lagi capek, bokeh, atau lagi pengen diem aja nggak ngapa-ngapain. Padahal saya yakin, banyak dari kita itu baik bukan karena emang lagi pengen berbuat baik, tapi karena kita takut. Takut dibilang jahat, takut dibilang berubah, takut kehilangan orang-orang di sekitar kita. Tapi kalau yang kayak gini ini sampai kepegang orang-orang manipulatif, disitulah masalahnya dimulai. Untuk tahu kalau orang itu manipulatif atau enggak, emang butuh effort dan agak tricky. Karena mereka nggak maksa, nggak teriak-teriak, nggak pakai gebrak-gebrak meja. Mereka bukan tipikal orang yang ngelawan kamu pakai tenaga. Mereka ngelawan kamu pakai ritme. Sedikit pujian hari ini, sedikit ngasih ini itu. Besoknya cuek, bikin kamu ngerasa bersalah, bikin kamu ngerasa berutang. Terus berulang, sampai tiba-tiba kamu sadar, kamu jadi bingung pas mereka cemberut. Kamu jadi mikir seharian pas mereka diem. Kamu minta maaf untuk apapun yang bikin mereka kecewa, walaupun kamu nggak ngerti salahmu di mana. Parahnya, kamu sebenarnya sadar, kamu tahu ini nggak sehat, tahu kamu lagi dimanfaatin, tapi entah kenapa kamu tetap nurut. Hari ini, hopefully, kita akan akhiri semua itu. Kita akan ambil kembali hidupmu yang selama ini dikendalikan orang itu. Apa yang bikin seseorang itu gampang dimanipulasi? Apa karena kita bego? Bukan. Mereka berhasil memanipulasi bukan karena kamu bodoh, tapi karena kamu bingung. Kebingunganmu adalah senjata utama buat mereka. Karena ketika kamu bingung, kamu akan nyari sandaran. Di momen itulah mereka muncul dan berlagak jadi orang yang paling ngertiin kamu. Kalau kamu perhatiin, orang-orang manipulatif itu punya pola yang mirip-mirip. Hari ini mereka manis banget, perhatian, bikin kamu ngerasa, akhirnya ada yang ngertiin gue ya. Besoknya mereka mendadak dingin, terasa kayak ngejauh, tanpa penjelasan apapun. Kamu yang tadinya tenang, langsung kepikiran, gue salah apa ya? Emosimu jadi naik turun, dan pas emosimu naik turun, logikamu pelan-pelan melemah. Di saat itulah, mereka mulai main standar ganda. Misal, hari ini mereka bilang sesuatu, besok pas dibahas, mereka bilang kamu salah nangkep. Kalau kamu masih inget jelas apa yang mereka ucapin, mereka akan bilang, lu kebanyakan mikir tuh, lu terlalu sensitif, atau kok jadi ribet sih? Kalimat-kalimat ini mereka lontarkan buat ngegoyahin pikiran kritismu. Tanpa sadar, kamu mulai ragu sama penilaian sendiri, dan mulai pakai versi mereka buat nentuin mana yang benar dan mana yang salah. Di titik ini, hubungan itu masih kelihatan normal dari luar. Gak ada teriak-teriak, gak ada drama, tapi di dalam kepalamu, perang itu berkecamuk. Tiap kali mau ngomong, kamu mikir 2 kali. Mau nolak, kamu ngerasa gak enak. Tiap kali ada masalah, refleks pertamamu bukan nanya ini fair gak, tapi ini bikin dia sebel gak. Yang harus kamu ingat adalah, hubungan yang sehat gak akan mengecilkan satu sama lain. Hubungan yang sehat itu saling menghargai, saling mengisi, dan saling melengkapi. Tahu nggak kenapa orang manipulatif sering kelihatan kayak paling ngerti kondisimu? Padahal kamu juga pasti sering denger kan, kalau mereka kurang empati dan nggak bener-bener bijak. Tahu kenapa? Karena kamu sendiri yang ngasih tahu. Tanpa sadar, kamu ngasih tahu kelemahanmu ke mereka. Tiap kali kamu curhat panjang lebar tentang ketakutanmu, traumamu, masalah keluargamu, atau apa yang bikin kamu nggak pede, di kepala mereka itu bukan cerita, tapi data. Dan data itulah yang nantinya bakal dipakai buat ngatur kamu. Di budaya kita, orang itu kalau ditanya dikit, langsung kebuka semua. Diteken dikit, ceritanya melebar kemana-mana. Kita diajarin kalau nutup diri itu sombong. Padahal kenyataannya nggak semua orang pantas dapat akses ke hidupmu. Even itu saudara. Buat orang manipulatif, informasi pribadi adalah senjata. Cerita masa lalumu bisa dipelintir buat bikin kamu ngerasa nggak berdaya. Rasa bersalahmu bisa dipakai buat maksa kamu nurut. Bahkan kebaikanmu sendiri bisa dijadiin alat buat ngekang kebebasanmu. Jadi mulai sekarang, belajarlah jadi orang yang pelit informasi. Bukan dingin, bukan sok misterius, tapi selektif. Nggak semua pertanyaan wajib dijawab, nggak semua kekosongan perlu diisi. Kalau ada orang yang kepo berlebihan soal kehidupan pribadimu, kamu nggak perlu jelasin panjang lebar. Jawaban singkat, datar, itu bukan berarti kurang ajar kok. Dalam konteks ngelawan orang manipulatif, itu bentuk perlindungan diri. Iya, nanti aja. Oke, masih dipikirin. Atau sekedar, oh gitu. Itu udah cukup. Biasanya pas akses informasi itu mulai kamu tutup, orang manipulatif akan gelisah. Mereka akan bilang kamu berubah, nggak terbuka lagi, atau kamu jadi nggak asik.
Jangan terkecoh. Itu tanda kalau bahan bakar mereka buat ngendaliin kamu mulai habis. Karena makin sedikit yang mereka tahu tentang isi kepalamu, makin kecil juga ruang buat mereka mainin emosimu. Dan orang yang marah karena kehilangan akses ke hidupmu, biasanya adalah orang yang selama ini hidup dari akses itu. Banyak orang yang kejebak manipulasi itu bukan karena ancaman, tapi karena nggak enakan. Dan orang manipulatif paham betul cara mengkondisikan ini. Mereka ngeluarin modal dikit dan nggak akan minta besar di awal. Nganter sesekali, minjemin duit pas kepepet, atau nemenin pas kamu lagi down. Kecil, kelihatannya sepele, tapi pelan-pelan itulah yang dipakai jadi posisi tawar. Semuanya akan terlihat ketika kebaikan-kebaikan itu mulai diungkit. Gua kan dulu ada pas lu susah. Atau, gua nggak nyangka lu bisa kayak gini. Kalimat-kalimat ini bukan sekedar ungkapan kekecewaan, tapi cara buat ngikat keputusanmu hari ini ke masa lalu. Biar kamu ngerasa sungkan, bilang enggak. Dari sini, hubungan yang tadinya setara mulai geser. Kamu ngerasa setiap keputusan harus mempertimbangkan perasaan mereka. Sementara kebutuhanmu sendiri makin sering kamu tekan. Yang bikin jebakan ini efektif adalah karena itu dibungkus moral. You know, kita diajarin buat tahu balas budi, buat nggak lupa sama orang yang pernah nolong. Tentu ini nggak salah, tapi ketika nilai itu dipelintir jadi alat kendali, kebaikan jadi berubah fungsi. Itu bukan lagi bantuan, tapi utang berbunga yang nggak akan pernah lunas. Dan selama kamu percaya narasi itu, kamu akan terus ngerasa punya kewajiban buat nurut. Penting buat kamu sadari, orang manipulatif nggak hidup dari keputusanmu, tapi dari responmu. Selama kamu masih terpancing buat menjelaskan, membela diri, atau membuktikan niat baikmu, permainan mereka tetap jalan. Karena buat mereka, respon emosional itu bukan jawaban, itu pintu masuk. Solusinya, pakailah komunikasi itu bukan buat bikin mereka paham, tapi buat nutup akses. Kalimat panjang itu empuk, bisa dipelintir dan ditarik kemana-mana. Tapi kalau kamu pakai kalimat pendek, itu keras dan berhenti di titik. Gue nggak bisa, gue nggak setuju, gue udah mutusin. Selesai, no drama. Selain pendek, kamu juga perlu jeda. Orang manipulatif benci jeda, karena jeda mematahkan ritme mereka. Mereka pengen kamu jawab cepat pas emosimu belum stabil. Jadi pas kamu ngerasa tertekan, berhenti sebentar, tarik napas, kendalikan diri. Gue pikirin dulu deh, atau gue jawab nanti ya. Itu udah cukup buat mindahin situasi dari emosi ke logika. Biasanya pas kamu mulai tenang dan gak reaktif, mereka akan bilang kamu berubah, dingin, atau gak asik. Itu reaksi kehilangan kontrol, diemin aja. Atau kalau perlu siapin kopi, teh, cemilan, buat temen nontonin mereka berdrama. Pernah nggak kamu debat sama orang terus dengan santainya dia bilang, gue nggak pernah ngomong gitu? Atau, ngaco ah lu, kebanyakan mikir itu. Kalau ini sering kejadian, kamu kena yang namanya gaslighting. Ini adalah upaya sistematis buat bikin kamu ragu sama ingatan, penilaian, dan perasaanmu sendiri. Begitu kamu mulai mikir, apa gue yang salah ya? Disitulah kendali mereka dimulai. Otak manusia itu kan gampang goyah pas lagi capek dan emosional. Jadi kalau kamu cuma ngandelin ingatan doang, itu bahaya. Kamu perlu bikin realita itu jadi sesuatu yang fisik dan bisa dicek. Biasain nyatet poin-poin penting setelah kejadian, simpen pesan, simpen bukti obrolan yang janggal, atau sekedar nulis kronologi singkat di notes HP. Bukan buat balas dendam, tapi buat jaga kewarasanmu sendiri. Efeknya akan kerasa pas kamu mulai ragu. Kamu tinggal buka catatan itu dan lihat faktanya. Dari situ biasanya muncul satu kesimpulan yang jelas. Ini bukan salah paham sekali dua kali, ini pola. Dan begitu kamu sadar ini pola, permainan mereka mulai kelihatan. Saran saya, kamu nggak perlu ngarep mereka ngaku salah. Orang yang hobi gaslighting itu jarang mau jujur. Karena kalau mereka jujur, kendalinya runtuh. Jadi jangan taruh kewarasanmu di tangan pengakuan orang lain. Percaya aja sama apa yang kamu lihat, apa yang kamu catat, dan apa yang konsisten terjadi. Karena begitu kamu punya pijakan realita yang kuat, narasi mereka nggak akan punya tempat lagi buat nampung hidup di kepalamu. Ada alasan kenapa orang manipulatif masih berani neken kamu sampai sekarang. Karena mereka tahu kamu butuh mereka. Entah validasi, bantuan finansial, koneksi sosial, atau sekedar rasa nggak pengen sendirian. Selama kebutuhan itu masih ada dan belum punya pengganti, kendali bakal selalu condong ke mereka. Coba jujur ke diri sendiri. Apa hal yang paling kamu takutin kalau kamu nolak atau menjauh? Takut dibilang jahat? Takut kehilangan circle? Takut nggak ada yang bantu pas kamu jatuh? Jawaban itulah yang mereka pakai sebagai peta. Mereka tahu di mana titik yang tepat buat neken kamu. Cara keluar dari posisi ini bukan dengan sok tegar atau marah-marah. Caranya adalah bangun opsi. Perluas lingkaran sosialmu. Cari aktivitas yang nggak muter di sekitar mereka. Dan kalau memungkinkan, bangun kemandirian finansial sekecil apapun. Begitu kamu bisa berdiri tanpa mereka,
tekanan mereka otomatis melemah. Orang manipulatif itu takut sama orang yang bisa apa aja, di mana aja, kapan aja, tanpa drama. Mereka nggak bisa ngendaliin orang yang nggak bergantung ke mereka. Kalau kamu di titik ini, easy. Nggak perlu ngancem, nggak perlu debat, nggak perlu jelasin diri. Kamu udah tinggal tenang aja. Hidupmu tetap jalan, walaupun tanpa mereka. Ngadepin orang manipulatif itu bukan soal menang debat, atau bikin mereka minta maaf, atau ngebuktiin siapa yang paling benar. Karena semua itu masih dalam lingkup permainan mereka. Kemenangan yang sebenarnya justru ketika kamu nggak ikut permainan apapun. Ketika kamu berhenti bereaksi, berhenti jelasin diri, dan berhenti naruh harga dirimu di tangan orang yang salah, kendali itu pelan-pelan balik ke kamu. Orang manipulatif bakal selalu nyari reaksi. Marah, sedih, klarifikasi panjang, pembelaan diri. Semua itu bahan bakar buat mereka. Tapi begitu yang mereka dapat cuma keheningan, ketenangan, batasan, mereka akan kehabisan itu. Mereka sebel sama orang-orang yang nggak bisa diprovokasi. Dan orang yang nggak bisa diprovokasi adalah orang yang paling susah dikendalikan. Tapi nggak semua orang manipulatif itu kelihatan sama. Ada yang suka playing victim, ada yang sok-sokan peduli, ada yang kelihatannya baik tapi nusuk dari belakang. Saya pernah bahas tipe-tipe orang toksik ini, somewhere di channel ini. Harapannya kalau kamu bisa lebih cepat kenalin tanda-tandanya, kamu bisa segera ambil tindakan tanpa harus jatuh berkali-kali ke lubang yang sama. Narik diri dari orang-orang manipulatif itu nggak bikin kamu jadi orang yang jahat kok. Itu justru sikap yang baik buat jaga kewarasan. Kamu berhak tenang tanpa harus minta izin. Berhak pergi kemanapun tanpa harus jelasin apapun ke siapapun. Kamu berhak hidup bahagia tanpa ngerasa bersalah. Semoga bermanfaat dan see ya.